hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Oh, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Shalom. Renungan kita pada hari ini atau sermon kita pada hari ini saya beri judul Mengasihi Bangsa. Sebagai ayat yang saya ambil dari 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-20, firman Tuhan berkata, "Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya." Kalau kita bicara tentang kasih,
orang Kristen adalah ahlinya. Dan pada kenyataannya, kasih itu adalah tema utama dari seluruh isi firman Tuhan yang kita baca dan jadikan pedoman hidup. Tetapi kalau kita mau jujur, pembicaraan tentang mengasihi atau mencintai bangsa dan negara bukanlah hal yang populer atau sering diangkat di gereja atau pertemuan anak Tuhan. Biasanya hal ini kurang diangkat dalam khotbah atau pembicaraan atau bahkan bahasan-bahasan dalam pertemuan anak Tuhan. Pembahasan mengenai mengasihi bangsa dan negara biasanya baru muncul di momen hari kemerdekaan atau saat ada peristiwa politik besar. Masalah bangsa dan negara mungkin dianggap sebagai urusan para pejabat pemerintahan atau para politikus. Pembahasan mengenai bangsa dan negara juga mungkin dianggap terlalu rumit atau malah terlalu kotor untuk disentuh. Komentar seperti jangan bahas politik di sini, bahas firman Tuhan saja di sini, sering kita jumpai di beberapa grup orang-orang Kristen. Seolah firman Tuhan itu sama sekali terlepas dari masalah politik atau masalah bangsa dan negara. Tentu ini kurang tepat. Sederhana saja, mengasihi bangsa dan negara itu sebenarnya sama dengan mengasihi sesama. Firman Tuhan hari ini berkata, jika kita tidak bisa mengasihi sesama manusia yang kelihatan, bagaimana kita bisa mengasihi Allah? Jika kita tidak bisa mengasihi bangsa dan negara kita sendiri yang kelihatan, bagaimana kita bisa berkata jika kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Setiap hari kita tentu sudah melihat, mendengar, dan merasakan sendiri apa yang sedang dihadapi bangsa kita dan apa yang menjadi pergumulan negara kita saat ini. Baik kesejahteraan negara kita, bahkan yang saat ini yang terjadi adalah COVID. Kita tahu bahwa kesejahteraan negara kita adalah kesejahteraan kita juga. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-7 berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Masalah bangsa ini adalah masalah kita juga. Pergumulan bangsa ini adalah pergumulan kita juga. Tidak perlu menunggu momentum tertentu untuk berdoa dan mengusahakan sesuatu bagi kebaikan bangsa dan negara ini. Sebagaimana kita tidak akan menunggu momen tertentu lebih dahulu untuk mendoakan masalah kita sendiri. Mengasihi bangsa, negara, dan sesama adalah sikap orang yang mengasihi Tuhan. Peduli pada kemajuan negara Indonesia adalah ciri setiap anak Tuhan yang bukan kebetulan sudah Tuhan tempatkan untuk lahir, hidup, dan bekerja di sini. Negara kita memang tidak sempurna, tetapi sebagai garam dunia, tugas kita adalah ikut memperbaikinya. Kita tidak bisa berkata mengasihi Tuhan jika kita tidak mengasihi bangsa kita sendiri. Amin. Buat firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami mengasihi bangsa kami melalui kepedulian kami terhadap bangsa ini. Kami juga ikut bertanggung jawab terhadap persoalan atau apapun yang bangsa kami alami, sekecil apapun itu Tuhan. Kami mau berbuat untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya bangsa dan negara kami selalu ada di hati, selalu ada di pikiran, dan selalu ada di rencana Tuhan. Biarlah bangsa kami yang berketuhanan yang Maha Esa ini selalu mau bersandar, selalu mau mengandalkan hanya kepadamu dalam segala hal. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin.